Shalom, selamat pagi sahabat Karitas dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami dalam program Pagi Teduh yang dipersembahkan oleh Radio Suara Karitas FM. Sahabat pendengar, di pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik, karena Tuhan begitu sangat mengasihi kita, sehingga kita ada sampai pagi hari ini, sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Untuk mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kehidupan kita di sepanjang satu hari ini. Sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami punya kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Berkatilah persekutuan kami ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat di hari-hari kemarin, sehingga firman-Mu ini Tuhan mengambil alih hidup kami, dan hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan. Kami buka hati kami, pikiran kami untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Sahabat Karitas dimanapun Anda berada, pernahkah saudara merasa bahwa Tuhan itu jauh? Tuhan itu ada di tempat yang tidak bisa kita jangkau? Dalam Matius pasal 6 ayat 6 dikatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah sedang berada di tempat tersembunyi. Itu berarti Allah ada di tempat yang tidak kita ketahui. Namun karena kasih Allah yang begitu besar, maka Dia rela turun menjadi manusia agar supaya kita lebih dekat lagi dengan Dia. Saudara harus tahu bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Patah hati itu disebabkan oleh banyak faktor, dan tentunya patah hati itu sangat menyakitkan. Dia sangat memilukan. Bisa-bisa kita akan menjadi stres dan putus asa, sehingga mengakibatkan kita mengakhiri hidup ini dengan mabuk-mabukan, pesta narkoba, bunuh diri. Ini tidak boleh terjadi, Bapak Ibu, sahabat Karitas. Daud sudah mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Daud sudah mengalami terlebih dahulu yang kita alami saat ini. Maka daripada itu, dia mengatakan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Ini sebuah pesan kepada kita bahwa jika punya masalah atau persoalan atau tantangan hidup, jangan kita melihat persoalannya, jangan kita melihat masalahnya. Lihat kepada Tuhan, pandang kepada Yesus, maka masalah kita akan terasa ringan, beban kita akan terasa ringan. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus bersedia memberikan kelegaan kepada kita. Yesus akan memberikan solusi atas persoalan kita. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang remuk jiwa.
Orang yang remuk jiwa bisa disebabkan ekonomi keluarga merosot sehingga tekanan hidup semakin meremukkan jiwanya. Daud sekali lagi mengatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika kita mengalami kepergian dari orang yang sangat kita cintai, kita akan mengalami remuk jiwa. Dan ketika kita dituduh yang bukan-bukan, kita juga akan mengalami situasi remuk jiwa. Bapak Ibu sahabat Karitas yang terkasih, bagaimana kita dapat melewati situasi patah hati dan remuk jiwa ini? Yaitu dengan kita memegang teguh firman Tuhan ini. Karena Tuhan ada di dekat orang-orang yang patah hati dan remuk jiwa. Jadi Bapak Ibu sahabat Karitas dimanapun Anda berada, jika hari ini Anda mengalami patah hati dan remuk jiwa, dengarkan pesan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan dekat dengan kita. Tidak hanya itu, Tuhan ada di dalam kita. Maka semua persoalan hidup kita kecil, karena Yesus lebih besar dari persoalan kita. Hanya kuatkan dan teguhkan hati kita, maka Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Firman ini sangat menguatkan kami dengan mengatakan bahwa Engkau dekat dengan orang-orang yang patah hati. Engkau dekat dengan orang-orang yang remuk jiwa. Engkau menyelamatkan orang-orang yang patah hati. Engkau menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Tuhan, terkadang kami mengalami masalah. Terkadang kami mengalami persoalan dalam kehidupan kami. Kami bingung. Kami tidak dapat melakukan apa-apa. Dan kami saat ini dikuatkan dengan firman Tuhan bahwa kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya ketika kami mengalami persoalan di hari ini, ada Tuhan yang selalu menguatkan kami, ada Tuhan yang selalu menopang kami. Terima kasih untuk firman ini Tuhan, yang menguatkan kami, menopang kami, menolong kami untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk mereka yang bekerja baik di kantor, di sekolah, maupun bekerja dimanapun Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya kecelakaan maut. Tuhan menolong mereka untuk sampai menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Berkatilah pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan yang menolong mereka untuk melewati hari-hari mereka. Berkati juga untuk anak-anak kami yang bersekolah, baik mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan jenjang perguruan tinggi. Biarlah Tuhan Yesus mereka menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi. Mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan bagi keluarga kami, bagi bangsa ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang mengalami pergumulan hidup, supaya Tuhan menolong mereka, memberikan semangat, kekuatan kepada mereka, supaya mereka semangat lagi dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang berulang tahun, diberkatilah hidup mereka, supaya Tuhan dengan usia yang baru ini mereka semakin giat lagi untuk mencari wajah-Mu. Berkatilah gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada, supaya Tuhan mereka juga menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi keluarga mereka, di tempat mereka bekerja, di tempat mereka melayani, dan di masyarakat. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami masih bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi teduh ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin.